bersaksi. Shalom semuanya. Tidak terasa ya, hari ini sudah hari Minggu. Saatnya kita untuk beribadah. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, Kakak Ines mau kasih tahu nih, firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini mengenai Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, kami sebentar lagi akan memulai ibadah kami. Tutup bungkus kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dan memuji Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami, termasuk keluarga, termasuk juga kesehatan, termasuk segala apa yang kami punyai sekarang. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ibadah kami menjadi perkenanan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat ibadah adik-adik. Tuhan Yesus yang memberkati. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Mari adik-adik kita puji Tuhan. Kita katakan Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Ciptakan langit, belah lautan, dan berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mukjizat, dan bangkit dari kuburnya. Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Segala perkara ajaib. Segala perkara ajaib. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus.
adik-adik kita datang kepada Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita yakin saat Tuhan berfirman, kita akan ada kemenangan. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Mujizat dinyatakan, kesembuhan dinyatakan. Datang kepada Tuhan, mari adik-adik, angkat tanganmu, bawa penyembahanmu yang terbaik untuk Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Angkat tanganmu, katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan sekali dengan yakin dan percaya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ya Tuhan, amin. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan iman katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Adik-adik kita angkat kedua tangan, kita datang kepada Tuhan, sembah Tuhan. Kami bersyukur, Terima kasih kami yakin mujizat-Mu nyata. Kami yakin Tuhan, Kau Allah kami yang hidup. Kami serahkan hidup kami, bahwa mujizat-Mu pasti terjadi. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus. Amin. Amin.
semua adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar adik-adik? Puji Tuhan. Hari ini Kak Yesi mau membawakan sharing firman Tuhan tentang mujizat Tuhan yang kedua. Tapi sebelumnya Kak Yesi mau mereview dulu minggu lalu. Nah, sharing firman Tuhannya tentang apa adik-adik masih ingat? Mujizat Tuhan apa? Mengubah apa adik-adik? Air menjadi? Iya betul, air menjadi anggur adik-adik. Nah, hari ini Kak Yesi mau menyampaikan sharing firman Tuhan yang kedua, yaitu Tuhan Yesus membuat mujizat menyembuhkan orang sakit. Di sini siapa adik-adik yang pernah sakit? Angkat tangannya. Wah, pasti setiap kita pernah sakit ya adik-adik. Bahkan ada yang harus sampai masuk ke rumah sakit ya kan adik-adik. Ada yang sakitnya ringan, cuma minum obat aja, kayak batuk pilek, cuma minum obat aja, besoknya sembuh. Tapi ada juga yang sakit berat. Nah adik-adik, ketika orang sakit biasanya ditanya, apalagi ini yang tanya Tuhan Yesus, mau nggak sembuh? Pasti jawabnya apa adik-adik? Pasti jawabnya mau kan adik-adik. Nah, tapi berbeda dengan Bapak satu ini. Nah, adik-adik penasaran kan ketika Tuhan Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Bapak ini jawabnya nggak bilang mau sembuh Tuhan. Nah, tapi dia malah berkeluh kesah. Nah, sebelumnya yuk kita lihat cuplikan dulu berikut ini. Setelah itu, Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya orang Yahudi. Di dekat pintu domba di Yerusalem ada sebuah kolam dengan 5 serambi. Dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Di serambi-serambi itu banyak orang sakit yang berbaring. Ada yang buta, ada yang timpang, dan ada yang lumpuh. Di situ ada seorang pria yang sakit selama 38 tahun. Yesus melihatnya berbaring di sana, dan ia tahu bahwa pria itu sudah lama sekali menderita sakit. Apakah kamu mau sembuh? Tuhan, aku tidak punya kerabat untuk memasukkanku ke dalam kolam waktu airnya berguncang. Ketika aku mencoba masuk, orang lain sudah masuk lebih dulu. Bangunlah. Angkat tikarmu dan berjalanlah. Seketika itu juga, orang itu sembuh. Ia mengangkat tikarnya dan mulai berjalan. Nah, adik-adik sudah melihat. Nah, adik-adik sudah tahu kan bapaknya siapa? Nah, apa adik-adik jawaban bapaknya? Bapak yang mau disembuhkan oleh Tuhan itu. Apa adik-adik ketika ditanya, kamu mau sembuh apa enggak? Jawabannya apa adik-adik? Yuk kita baca yuk dalam Yohanes 5 ayat 6 sampai 7. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Yohanes 5 ayat 6 sampai 7. Adik-adik sudah dapat semua? Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya,
Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ternyata adik-adik, jawaban yang Tuhan tanyakan ke Bapak tadi, adik-adik yang di tepi kolam Bethesda yang sedang sakit lumpuh itu, jawabannya apa adik-adik? Bukan, ya Tuhan aku mau. Ternyata dia mengeluarkan keluh kesahnya, dimana tadi dia berbicara, aku sudah 38 tahun loh Tuhan di sini, aku menunggu goncangan air kolam Bethesda, tapi ketika goncangan itu terjadi gak ada yang bantu nurun ke aku. Mungkin di situ banyak ya adik-adik orang sakit di sana. Kak Yesi yakin ada yang mungkin sakit kusta, ya kan adik-adik, ada yang sakit lumpuh, ada yang mungkin buta, tuli. Nah adik-adik, kalau orang sakit ya adik-adik, itu pasti mengharapkan apa adik-adik? Kesembuhan. Nah hal ini juga diharapkan oleh Bapak yang lumpuh di kolam Bethesda itu adik-adik. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada orang yang membantunya. Nah adik-adik, dari kisah ini apa yang kita bisa pelajari adik-adik? Ada 2 poin yang mau Kak Yesi bagikan. Apa yang kita bisa pelajari tentang si lumpuh, Bapak si lumpuh ini yang ada di kolam Bethesda? Yang pertama adik-adik, yaitu pandang saja Yesus. Di mana pada saat itu Tuhan Yesus menawarkan kesembuhan secara fisik ya adik-adik. Tuhan bukan hanya menawarkan secara fisik pada saat Tuhan Yesus menawarkan itu adik-adik, tapi juga secara hati. Ketika orang lumpuh itu kecewa, pasti ya adik-adik, gak ada yang bantuin dia sampai dia sakit gak sembuh-sembuh, pasti ada rasa kecewa, ada rasa putus asa, bahkan sampai dia kan adik-adik mengutarakan keputusasaannya, keluh kesahnya ke Tuhan. Nah adik-adik, mungkin saat ini Kak Yesi nggak tahu ada hal-hal yang membuat adik-adik saat ini kecewa. Mungkin adik-adik sudah jujur saat mengerjakan ulangan, tapi ternyata teman adik-adik yang nyontek malah dapat nilai lebih bagus. Adik-adik, hari ini Kak Yesi mau ajak adik-adik untuk pandang Tuhan Yesus. Jangan pandang yang lain. Kalau pandang yang lain nanti kita bisa kecewa. Atau mungkin adik-adik setiap hari berdoa, Tuhan kasih aku kesehatan, ya kan? Ternyata Tuhan izinkan kita sakit flu. Mungkin adik-adik kecewa, kenapa Tuhan kok aku bisa sakit flu? Nah, oleh sebab itu adik-adik, Kak Yesi ajak hari ini pandang Tuhan Yesus. Pandang Tuhan yang gak pernah mengecewakan kita. Bahkan Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Bukan hanya sakit secara fisik, tapi Tuhan Yesus sanggup membalut setiap rasa kecewa kita. Jadi adik-adik, Kak Yesi ajak adik-adik untuk selalu pandang Tuhan Yesus dalam segala hal yang adik-adik lakukan. Yang kedua adalah adik-adik berharap hanya kepada Yesus. Tadi diceritakan Bapak yang lumpuh ini berharap orang lain ada yang membantu. Ternyata apa adik-adik? Tidak ada. Begitu juga kita adik-adik, jangan berharap kepada manusia, karena manusia pasti mengecewakan adik-adik. Mau itu orang itu punya kekayaan, punya jabatan, punya apapun lah adik-adik, pasti mereka bisa mengecewakan kita dan semua pada akhirnya akan sirna adik-adik. Gak berguna adik-adik di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini Kak Yesi mau ajak adik-adik untuk selalu berharap pada Tuhan supaya adik-adik gak kecewa. Mungkin adik-adik punya satu pengharapan, misalnya berharap punya teman banyak, ternyata enggak. Kalau adik-adik terfokus ke situ, adik-adik hanya berharap kepada teman, mungkin kita berharap teman kita berbuat baik kepada kita, ternyata enggak. Atau mungkin teman kita berbohong sama kita. Kalau kita berharap kepada manusia, pasti kita akan kecewa. Jadi adik-adik, hari ini Kak Yesi mau ajak apa adik-adik? 2 hal tadi,
Pandang saja Yesus, pandang Tuhan Yesus, apapun yang terjadi pandang Tuhan Yesus. Yang kedua, hanya berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kita, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita sekalipun. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita adik-adik, dan Tuhan pasti akan selalu menepati janjinya. Jadi adik-adik tetap semangat terus, berpegang teguh kepada Tuhan, berharap pada Tuhan, dan selalu memandang Tuhan. Apapun yang terjadi keadaan kita bisa terus semangat menjalani kehidupan ini bersama Tuhan. Percayakan adik-adik, pasti Tuhan selalu adik-adik menepati janjinya, dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Yuk adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan, di mana Tuhan Engkau berbicara, memberi kami contoh Tuhan tentang mujizat yang Engkau buat sendiri Tuhan kepada Bapak yang lumpuh di samping kolam Bethesda Tuhan. Tuhan, kami mau belajar Tuhan, untuk kami terus Tuhan, pandangan kami selalu tertuju kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau terus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau terus berharap kepada Engkau Tuhan, karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Dunia boleh mengecewakan kami Tuhan, tapi kami Tuhan mau berpegang teguh kepadamu Tuhan. Dan kami Tuhan, biarkanlah kami selalu fokus menjaga hati kami Tuhan, untuk selalu tertuju padamu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kalian sudah dengar firman. Sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.